Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang berjumlah 3 orang sebagai berikut. Yang pertama, saya sendiri Anggunan Tika, yang kedua Pandi Oki Erlando, dan yang ketiga Haris Maulana. Di sini kami ingin menjabarkan hasil pengamatan kami tentang pertumbuhan pada kacang hijau. Adapun rumusan masalah dari pengamatan kami yaitu yang pertama, apakah intensitas cahaya berpengaruh pada pertumbuhan daun? Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau? Dan tujuan kami melakukan pengamatan ini adalah yang pertama, untuk mengetahui apakah intensitas cahaya berpengaruh pada pertumbuhan daun. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau. Adapun alat dan bahan serta skema yang kami lakukan dalam pengamatan kali ini adalah sebagai berikut. Adapun bahannya yaitu yang pertama biji Phaseolus radiatus L, yang kedua biji Phaseolus radiatus L umur 1, 2, dan 3 hari. Yang ketiga, kecamba Phaseolus radiatus L dalam pot umur 4 hari. Yang keempat, air secukupnya. Yang kelima, tanah secukupnya. Adapun alat yang digunakan yaitu yang pertama penggaris, yang kedua pisau, yang ketiga gelas minuman atau pot, yang keempat kapas, yang kelima kertas label. Skema. Yang pertama, kecamba Phaseolus radiatus L yang sudah berumur 4 hari atau biji yang ditanam di pot berisi kapas dan diberikan air secukupnya berjumlah 20 kecamba dipindahkan dan diletakkan di dalam pot yang sudah diberi label dan berisi media tanam. Kemudian beri perlakuan 10 kecamba diletakkan di tempat yang gelap dan 10 kecamba lain diletakkan di tempat terang. Yang tiga, pada saat profil atau daun pertama dihitung panjang daunnya, begitu seterusnya hingga 10 hari dan dicatat berapa jumlah daun yang tumbuh tiap harinya sehingga rata-rata panjang daun tiap perlakuan dihitung. Selanjutnya kami akan menjabarkan hasil data dan pengolahan data pengamatan kami. Pada tabel 1 di hari ketiga terdapat 2 biji yang mengalami pertumbuhan dengan jumlah daun 2 helai yang saling berhimpitan. Masing-masing daun memiliki panjang 0,1 cm dan 1 cm. Kemudian di hari keempat ada 3 biji yang mengalami pertumbuhan dengan ukuran daun masing-masing 0,7, 0,7, 0,9, 1, 2, 2, 3. Adapun daunnya berwarna hijau agak gelap dengan kotiledon yang juga berwarna hijau. Selain itu, kotiledon tampak hijau dan tidak berkerut. Pada tabel 2 di hari kedua terdapat 2 biji yang mengalami pertumbuhan dengan masing-masing daun berjumlah 2 helai. Ukuran masing-masing daun adalah 1 dan 0,2 dengan warna kotiledon daun-daun yang hijau pucat. Kemudian di hari ketiga terdapat beberapa biji yang mengalami pertumbuhan juga dengan ukuran masing-masing daun 0,1, 0,1, 0,3, 0,1, 0,2, 0,1, dan 0,2. Kemudian di hari keempat terdapat 1 tanaman yang mati. Kemudian juga terdapat pertumbuhan panjang daun yang masing-masingnya memiliki ukuran 0,4, 0,4, 0,5, 0,5, 0,3, 0,2, dan 0,3. Berdasarkan tabel di atas, terdapat banyak biji yang tidak tumbuh di lingkungan dengan intensitas cahaya tinggi. Hal ini kemungkinan disebabkan dormansi pada biji, sedangkan pada lingkungan gelap terdapat beberapa biji yang tidak mengalami pertumbuhan. Selanjutnya kami akan membahas apa saja yang telah kami simpulkan dari data sebelumnya. Dari hasil pengamatan tersebut dapat kami simpulkan bahwa perbedaan perlakuan pada tanaman biji kacang hijau akan mempengaruhi pertumbuhannya, yaitu yang pertama, pada kondisi tanaman yang terkena sinar matahari, kacang hijau mendapat cahaya dengan intensitas yang sangat besar. Akibatnya pertumbuhan kacang hijau akan lambat karena sebagian besar hormon auksin terurai oleh sinar matahari. Yang kedua, sedangkan pada kondisi tanaman tidak terkena sinar matahari, kacang hijau tidak mendapatkan cahaya matahari sama sekali. Akibatnya hormon auksin yang terdapat pada biji kacang hijau menjadi sangat aktif dan bekerja secara optimal. Hal ini menyebabkan pertumbuhan kacang hijau terjadi sangat cepat namun kurang merata. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Ada faktor internal, yaitu yang pertama gen. Gen merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, di mana pada tanaman mempengaruhi bentuk tubuh, warna, bunga, dan rasa buah. Gen juga menentukan kemampuan metabolisme sehingga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. Tanaman yang memiliki gen tumbuh yang baik akan tumbuh dan berkembang cepat sesuai dengan periodenya.
Meskipun faktor dari gair sangat penting, namun faktor ini bukan satu-satunya yang menentukan pola pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Di samping itu, ada faktor lingkungan yang ikut berpengaruh. Misalnya pada tanaman yang memiliki sifat unggul, hanya dapat tumbuh dengan cepat, berbuah lebat, dan rasanya manis di lahan yang subur dan kondisinya sesuai. Bila ditanam di lahan tandus dan kondisinya tidak sesuai, pertumbuhan dan perkembangan tanaman ini tidak akan optimal. Yang kedua, hormon. Hormon merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Meskipun jumlahnya sedikit, hormon memberikan pengaruh nyata dalam pengaturan berbagai proses dalam tubuh. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman ada beragam jenisnya. Yang pertama, auksin berperan untuk memacu proses pemanjangan, pembelahan, dan diferensiasi sel. Yang kedua, ada giberelin berperan untuk pembentukan biji serta perkembangan dan perkembangan embrio. Yang ketiga, etilen berperan untuk pematangan buah dan perontokan daun. Yang keempat, sitokinin berperan untuk pembelahan sel atau sitokinesis seperti merangsang pembentukan akar dan cabang tanaman. Yang kelima, asam absisat berperan untuk proses penuaan dan gugurnya daun. Yang keenam, kaolin berperan untuk proses organigenesis tanaman. Yang ketujuh, asam traumalin berperan untuk regenerasi sel apabila mengalami kerusakan jaringan. Dan ada faktor eksternal. Yang pertama itu nutrisi. Nutrisi merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Kualitas dan kuantitas nutrisi akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman membutuhkan nutrisi berupa air dan zat hara yang terlarut dalam air. Melalui proses fotosintesis, air dan karbon dioksida diubah menjadi zat makanan. Zat hara tidak berperan langsung dalam proses fotosintesis, namun sangat diperlukan agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang kedua, cahaya matahari. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis, namun keberadaan cahaya ternyata dapat menghambat pertumbuhan karena cahaya dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang. Yang ketiga, air dan kelembapan. Air dan kelembapan merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan air. Sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Air merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Kelembapan mempengaruhi keberadaan air yang dapat diserap oleh tanaman, mengurangi penguapan. Kondisi ini sangat mempengaruhi sekali terhadap pemanjangan sel. Kelembapan juga penting untuk mempertahankan stabilitas bentuk sel. Yang keempat, suhu. Suhu memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Contohnya, pada padi yang ditanam pada awal musim kemarau, di mana suhu rata-rata tinggi akan lebih cepat dipanen daripada padi yang ditanam pada musim penghujan di mana suhu rata-rata lebih rendah. Hal ini disebabkan karena semua proses dalam pertumbuhan dan perkembangan seperti penyerapan air, fotosintesis, penguapan, dan pernapasan pada tanaman dipengaruhi oleh suhu. Yang kelima, tanah. Tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Kondisi tanah ditentukan oleh faktor lingkungan, misalnya suhu, kandungan mineral, air, dan derajat kesamaan atau pH. Kesimpulan dari laporan praktikum kali ini adalah pada kondisi tanaman yang terkena sinar matahari, kacang hijau dapat mendapat cahaya dengan intensitas yang sangat besar. Akibatnya pertumbuhan kacang hijau akan lambat karena sebagian besar hormon auksin terurai oleh sinar matahari. Sedangkan pada kondisi tanaman yang tidak terkena sinar matahari karena kacang hijau tidak mendapatkan cahaya matahari sama sekali. Akibatnya hormon auksin yang terdapat pada biji kacang menjadi sangat aktif dan bekerja secara optimal. Hal itu menyebabkan pertumbuhan kacang hijau menjadi sangat cepat namun kurang merata. Ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau secara umum, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Baiklah, itulah mungkin yang dapat kami jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.